Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan pengharapan baru bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami di hari ini. Begitu Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, masuklah dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Agar firman itu menjadi kekuatan rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Resapkan firman Tuhan. Landasan firman diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di samping berdoa, harusnya kita juga menyediakan pula waktu dan waktu khusus untuk membaca Alkitab. Siapkan pula pena Anda. Sekiranya saja saya tidak menandai Alkitab saya, semua yang pernah saya baca pastilah lenyap begitu saja tanpa bekas. Saya seperti karung bocor, diisi terus tetapi tidak penuh-penuh juga. Tetap kering kerontang. Sebaliknya dengan membaca catatan-catatan firman Tuhan, maka firman itu hadir kembali. Begitu segar dan begitu baru. Seorang pejabat bercerita begini kepada saya. Sejak ia diangkat kurang lebih 3 tahun yang lalu, mempunyai kedudukan lebih tinggi lagi, ia tidak pernah lagi punya kesempatan untuk berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Selama 3 tahun itu ia capek, ia sibuk, ia senang, tetapi kosong. Pada suatu hari ia jatuh sakit, kena stroke ringan. Ia harus beristirahat total di rumah sakit selama 1 bulan. Disitulah ia kembali berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Katanya, ayat pertama yang tertangkap oleh mata saya adalah ayat yang telah saya beri warna tandai dengan merah. Wahyu 2 ayat 7 yang berbunyi, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Saya telah menemukan penyebab kekosongan jiwa saya. Selama ini saya bertelinga, tetapi saya tidak mendengarkan itu. Maka itu tidak akan saya ulangi lagi. Saya menemukan penyebab kekosongan jiwa saya. Saya bertelinga, tetapi saya tidak mendengarkan. Demikian juga dengan teman saya yang lain. Ada cerita lain, ia baru seminggu tiba di Amerika untuk belajar. Wajar sekali ia tertekan, ia muram, ia kesepian. Tetapi pada suatu malam, ia bisa tersenyum, bisa tertawa lepas. Apa gerangan penyebabnya? Dia berkata, semalam aku membuka Alkitabku. Yang pertama ku baca adalah yang telah kutandai dengan stabilo. Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Entah berapa kali sudah aku membaca ayat itu. Baru sekarang ayat itu begitu hidup, begitu kuat, dan begitu berarti bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasakanlah untuk membaca Alkitab dengan teratur. Pada waktu Anda membacanya, mungkin ia tidak punya arti istimewa pada saat itu. Tetapi teruslah membaca. Bukan tidak mungkin pada suatu ketika ayat itu akan berbicara. Ayat itu akan mengubah Anda seluruhnya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Diambil dari 365 renungan anak tangga menuju hidup berkemenangan. Karya Eka Dharma Putra. Amin.
Amin, amin.